Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima wa ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali di majelis ilmu, di majelis yang mulia ini dalam rangka mengenal nama-nama Allah Ta'ala. Dan kita sudah membahas beberapa nama Allah Ta'ala setiap pekannya, dan kita mau sekarang membahas lanjutan dari nama Allah itu sendiri. Sebelumnya kita kemarin pekan yang lalu kita membahas bahwasanya nama Allah itu adalah yang seluruh nama-nama Allah selain nama Allah Ta'ala bermuara kepada nama lafzul jalalah Allah, lafaz yang mulia yaitu Allah, lafaz keagungan yang a'zam al-jalalah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bahwa nama ini adalah nama yang utama yang Allah sematkan untuk dirinya. Maka ketika seseorang bersyahadat pun asyhadu alla ilaha illallahu, tidak asyhadu alla ilaha illa rahman, tidak illa rahim, tidak illa latif dan seterusnya, tapi illallah. Lalu begitu pun Nabi Muhammad bersabda kepada orang yang bertawasul dengan nama Allah, laqad sa'altallaha, sungguh engkau telah meminta kepada Allah. Bukan Nabi mengatakan laqad sa'altar rahman, laqad sa'altar rahim, tidak, tapi laqad sa'altallaha. Bil ismilladzi idza su'ila bihi a'ta. Sungguh engkau telah meminta kepada Allah dengan nama Allah, yang dengan nama tersebut apabila Allah diminta, Allah pasti memberi. Wa idza du'iya bihi ajab, yang apabila diseru Allah akan mengijabah. Lalu ketika Nabi ditanya tentang amalan, yang kata sahabat tersebut, yang aku tidak akan pernah bertanya kepada seseorang pun selain, kata Nabi, amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah, aku beriman kepada Allah kemudian beristiqomahlah. Nah, Nabi tidak mengatakan kul amantur rahman, kul amantu bi rahim, kul amantu bil latif dan seterusnya. Tapi Nabi mengatakan kul amantu billah, karena nama Allah ini adalah sebuah nama yang seluruh nama-nama Allah yang lain bermuara kepada nama tersebut. Lalu kita melanjutkan, mu'alif Syekh Muhammad Hamud An-Najdi berkata, faqad saqa Fakhruddin Ar-Razi, Imam Fakhruddin Ar-Razi telah di dalam kitabnya Syahrul Asmaul Husna berhujjah bahwasanya nama Allah yang paling agung adalah nama Allah, lafaz jalalah Allah. Di antaranya beliau beralasan, yang pertama, inna hadzal isma, sesungguhnya nama ini,
yaitu nama Allah yang selalu kita jadikan ya seruan dan berdoa dengan nama tersebut, yaitu ma'ut liqa ala ghairillah, tidak digunakan kepada selain Allah Ta'ala. Maka dari dahulu hingga sekarang ya, orang kafir sekalipun, orang musyrik sekalipun tidak berani menamai sesembahan mereka dengan nama Allah. Fa'innal araba, karena sesungguhnya orang Arab itu kanu dulu yusammunal ausan, menamai ausan alihah, menamai sesembahan-sesembahan mereka, sekutu-sekutu mereka, alihah dengan nama alihah, ilah. Alihah itu jamak dari ilah. Makanya kita menyebut la ilaha illallah. Abu Jahal mah mengerti. Kenapa tidak mau masuk Islam, tidak mau menyebut la ilaha illallah? Karena Abu Jahal mengerti. Ya. Konsekuensinya ya Abu Jahal harus meninggalkan ilah yang selama ini dia sembah. Karena ilah itu dalam bahasa Arab ya sesembahan, sesuatu yang disembah. Berbeda dengan Rob. Ya Rob itu Abu Jahal pun tahu adalah yang mengatur, yang menciptakan, yang mengatur dan yang merajai semesta alam. Ya. Dan mereka pun tidak semata-mata bodoh menyembah orang-orang saleh dan patung. Mereka pun mengerti bahwa patung itu tidak bisa memberi manfaat lagi madorot. Tetapi mereka memiliki filosofi. Nah inilah harus kita, kalau setiap adat itu memiliki falsafah, memiliki filosofi ya, setiap adat. Nah kita cek kembali adat kita, mana nih yang mana bertentangan dengan syariat Islam, mana yang sesuai dengan syariat Islam. Nah Abu Jahal tahu bahwa ya, Rabb semesta alam adalah Allah. Ya. Tetapi ya Abu Jahal CS menganggap bahwa patung-patung tersebut sebagai representasi ya orang-orang soleh yang sudah meninggal, yang akan menghantarkan hajat mereka kepada Allah Ta'ala. Nah itulah buruknya pemikiran atau miskonsepsi atau syubhat yang tersebar. Seperti Nasrani itu haruslah Allah itu memiliki anak ya dan istri. Dan kaum musyrikin pun begitu. Ketika turun surat Qul huwallahu ahad ya, siflana rabbak, kata kaum musyrikin, sifatilah. Sifat dalam bahasa Arab itu deskripsi, bukan sifat dalam bahasa kita. Dalam bahasa kita kan marah, riang, ramah, itu sifat. Dalam bahasa Arab sifat itu deskripsi, mau yang sifatnya fisik atau yang maknawi itu sifat, deskripsi. Kata kaum musyrikin kepada Nabi Muhammad, siflana rabbak, deskripsikanlah lana bagi kami rabbaka, Rabbmu. Nah, maka turunlah surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, dialah Allah yang Maha Esa. Esa berarti tidak ada yang sama seperti Allah Ta'ala. Ditekankan lagi Allahus Somad. Karena bisa jadi Allah Esa tetapi makhluknya tidak bergantung kepada Allah. Allah tekankan bahwasanya Allah As-Somad, yaitu yang tidak butuh kepada makhluknya, sementara makhluknya bergantung seluruh hajatnya kepada Allah Ta'ala, sadar tidak sadar. Allah Somad, lam yalid walam yulad, Allah tekankan kembali, Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Allah tekankan kembali. Kan berarti kalau lam yalid walam yulad, Allah tidak punya anak dan Allah bukan anak dari zat yang sebelumnya, tidak ada. Lalu walam yakun lahu kufuwan ahad. Allah tekankan kembali bahwa tidak ada yang sekufu. Kalau simpelnya, yang punya ibu dan punya anak bisa jadi punya adik kakak.
punya yang selevel. Nah, Allah tekankan, walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang selevel, sekufu, kufu. Tidak ada yang sekufu bagi Allah Ta'ala. Nah, begitu. Nah, keyakinan tersebut, ya, kalau ditarik terus mundur, itu berakhir di mitologi Yunani. Ya, walau alam lah si apa namanya, eh, silsilah keluarga nama, gitunya Zeus, lalu bapaknya Zeus gitu kan. Zeus itu adalah anak dewa yang diturunkan ke bumi. Nah, gitulah pokoknya. Ya. Jadi ada dewa yang mengatur angin, ada dewa yang mengatur hujan, ada dewa yang mengatur kematian. Nah, itu. Turun, ya. Syubhat itu masih tersebar. Ternyata kita belajar dari situ, kan mitologi Yunani, lalu ke zaman sebelum Nabi Isa diutus, lalu zaman Nabi Isa, lalu zaman setelah Nabi Isa wafat menuju zaman Nabi Muhammad. Dan itu masih melekat. Nah, itu buruknya syubhat. Buruk, makanya kata para ulama, syubhat itu nyambar. Bisa jadi kita menerima syubhatnya masuk, keyakinan Ahlussunnah wal Jamaahnya tidak masuk. Itu buruknya. Itu tidak terkikis terus bercokol di hati-hati manusia bahwa Tuhan itu harus berkeluarga. Ya. Nah, itu ribuan tahun. Ya, ribuan tahun terus ada. Nah, maka itulah para ulama itu sangat bersemangat menyebarkan akidah yang sahih, karena taruhannya apa? Surga neraka. Sirat. Kita kan nanti akan melalui sirat. Ya, kalau bisa tanpa hisab, tanpa azab. Langsung ke surga. Tapi secara umum ya akan melalui sirat manusia itu. Ada yang terjatuh ke dalam jahanam, ada yang melesat seperti kilat, ada yang seperti naik kuda, ada yang berlari berjalan merangkak, ada yang jatuh dulu kemudian diangkat lagi. Nah, kita wallahu alam, maka kita bersemangat mempelajari akidah yang utama ini. Bukan berarti fikih dan tafsir misalkan dan lain sebagainya itu tidak penting, tidak. Semua ilmu agama itu penting, tetapi yang terpenting adalah fondasinya, yaitu akidah. Kata Al-Imam Al-Qayyim, orang yang cerdas itu orang yang fokus senantiasa memperbaiki fondasi. Kalau fondasi kuat, bangunan akan roboh mudah memperbaikinya. Tapi kalau fondasi pun lemah, bangunan roboh, maka sulit untuk diperbaiki. Wa dalilu ala qoulihi ta'ala wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Nah, ini dalilnya. Bahwasanya kaum musyrikin itu mengaku Allah itu ya Rabb-nya. Tetapi ketika meminta hajat, dia melalui perantara dengan asumsi bahwa abi mah rakyat. Nah, tidak pantas bertemu raja kalau langsung, harus melalui menteri. Meminta kepada Allah, saya tidak pantas karena saya banyak dosa, kotor, gitu kan. Maka saya melalui perantara, barangkali perantara ini karena orang-orang soleh diijabah doanya, barangkali bisa menyampaikan hajat saya ke Allah. Nah, itu buruknya. Salah memahami konsep dalam beribadah. Walaupun itu perantara, tetap dia kan lisannya itu meminta kepada yang di kuburan atau patung atau kepada orang-orang soleh yang sudah meninggal, tetap meminta kan. Misalkan, wahai Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, tolong sampaikan, orang minta tolong ke saha? Ke itu kan, ke kuburan atau ke
patung atau ke langit, karena bisa jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu menolong kita ketika di lautan. Kalau jadi ada yang mengatakan bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu ketika di lautan, kita naik perahu, kita minta tolong perantara lewat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, maka tangan beliau itu mengangkat perahu kita dari serangan ombak, terpangan ombak. Padahal Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu adalah ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, itu buruknya gulu atau bersikap berlebihan kepada orang-orang saleh. Kalau mau yang lebih layak untuk diperlakukan seperti itu siapa? Nabi Muhammad harus. Tapi Nabi Muhammad itu menolak ya untuk diperlakukan seperti itu. Bahkan para sahabat berkata bahwa Nabi Muhammad itu sulit dikenali mana sahabat, mana nabi. Berarti akhlak Nabi itu tidak senang show up, mamprang, tidak. Ya. Terkadang ya orang-orang yang circle-nya di luar para sahabat misalkan, atau orang-orang di luar circle-nya dekat dengan Nabi, misalkan masyarakat umum lah gitu. Orang yang masuk Islam tapi ya biasa gitu. Keislamannya biasa, tidak seperti para sahabat yang berjihad untuk ilmu dan sebagainya. Nah, mereka hampir-hampir terkadang patuker. Mana Nabi, mana para sahabat. Begitupun ketika Abu Bakar dan Nabi itu hijrah ke Madinah, yang disambut siapa? Abu Bakar. Sangkanya Abu Bakar adalah Nabi dan Nabi adalah Abu Bakar. Itu menunjukkan akhlak Nabi kita yang mulia. Lalu Allah berfirman, hal ta'lamu lahu samiyya, surat Maryam ayat 65. Apakah kamu mengetahui ada yang sebanding dengan Allah Ta'ala? Itu pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Pertanyaan untuk mengingkari. Seperti kita misalkan punya mata enggak? Ya punya mata mah gitu. Cuman maksudnya lembang teh sing bener gitu. Ulah susuruduk nah gitu. Ya. Gitu. Atau misalkan bagi orang yang malas ke warung, tukang nitip boga suku tuh, nah gitu kan. Itu apakah pertanyaan yang perlu dijawab atau tidak? Tidak perlu. Nah, begitupun hal ta'lamu lahu samiyya, kamu mengetahui tidak ada yang sebanding dengan Allah Ta'ala. Maka maknanya hal ta'lamu min ismillahi simallah. Apakah kamu mengetahui ya ada yang bernama dengan nama Allah selain Allah? Wali makana hadzal ismu fil ikhtisas billahi ta'ala ala hadzal wajhi wajaba an yakuna asrafa asma'illahi subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena nama ini khusus bagi Allah Ta'ala, maka wajib maka mestilah nama Allah Ta'ala itu adalah nama Allah yang paling mulia, yang paling utamanya. Yang kedua, inna hadzal isma huwal aslu fi asma'illahi subhanahu wa ta'ala wa sairul asma mudhafatun ilaihi. Sesungguhnya nama Allah yang agung ini, yaitu Allah, adalah asal dalam nama-nama Allah Ta'ala, atau nama yang utama selain nama Allah Ta'ala. Wasairul asma, dan seluruh nama-nama Allah yang sudah kita pelajari, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Latif, Asy-Syakur, Ar-Raqib, dan seluruhnya Al-Qarib, itu mudhafatun ilaihi, itu bermuara atau bersandar dinisbatkan kepada Allah Ta'ala. Makanya walillahil asmaul husna, lillahi, bukan lirrahmani, lirrahimi, lillatifi, lirraqib, liqarib, dan seterusnya. Tapi walillahi, hanya milik Allah lah nama-nama yang terindah. Maka nama Allah ini adalah nama yang paling utamanya. Karena sering kita sebut juga. Kita pun secara fitrah percaya ke Allah. Nah, tidak percaya ke Ar-Rahman, ke Ar-Rahim, tidak. Tapi percaya ke Allah. Nah, itu menunjukkan bahwa nama Allah itu adalah nama yang utama dan asal.
Allah Ta'ala berfirman walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Bagi hanya milik Allah nama-nama yang terindah, maka berdoalah kepada Allah biha dengan nama-nama tersebut. Ya dengan nama ini pun menunjukkan bahwa menentukan nama-nama Allah Ta'ala itu hak prerogatif Allah Ta'ala. Tidak ada sekutu, tidak ada parlemen, tidak ada parlemen ya, yang diberikan hak parlemen, hak legislatif kepada manusia untuk menentukan nama Allah Ta'ala. Terkedah dirapatkan gitu. Dan manusia tidak punya hak untuk intervensi atau mengamandemen, bahasa kitanya merevisi nama-nama Allah Ta'ala. Fa'adofa sa'irul asma ilaihi, maka Allah mengidofatkan, menisbatkan seluruh nama-namanya kepada Allah. Wala mahala anna mausufa asrafu minas sifat, dan bukan rahasia lagi bahwasanya yang disifati itu adalah yang paling mulia lebih mulia daripada sifat itu sendiri. Di annahu yuqal, dikarenakan dikatakan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus kulluha min asma'illahi ta'ala. Karena dikatakan bahwasanya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus seluruhnya itu termasuk nama-nama Allah Ta'ala, bukan kebaliknya. Bahwasanya Allah itu adalah nama dari Ar-Rahman, Ar-Rahim. Nah, jadi Ar-Rahman, Ar-Rahim itu adalah nama Allah Ta'ala, bukan kebalik. Bukan Allah itu adalah nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, tidak. Padahal hadza ala anal isma huwal asal. Ini menunjukkan bahwa nama lafaz jalalah Allah itu adalah asal, ya, yang utama, ya, yang inti. Fa in qila, apabila dikatakan lafzullah, lafaz Allah, qad ju'ila na'tan, terkadang dijadikan na'at. Fi qoulihi ta'ala, na'at itu sifat. Dalam firman Allah Ta'ala, fi awali surah Ibrahim. Fi awali surat Ibrahim, di awal surat Ibrahim, ila siratil azizil hamid, Allahil ladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard, wa wailul lil kafirin min adzabin syadid. Ya. Petunjuk kepada jalan sirat al-aziz al-hamid, yaitu Allah yang hanya miliknya lah segala yang apa di langit dan apa di bumi. Maka celakalah orang-orang yang kafir, ya, karena dia akan mendapatkan azab yang keras. Kita katakan qara'a Nafi wa Ibnu Amir, Nafi dan Ibnu Amir berkata birraf'i ala istinafi wa khabaruhu fi mabarang. Ini mah faidah nahwiyah bil hilir. Ya. Yang intinya begini, pokoknya surat tersebut ila siratil azizil hamidillahi. Nah, maka itu bukan Allah, itu bukan sifat bagi al-hamid. Ya. Tetapi ini adalah badal. Nah, ngerti kan? Tenang. Ya, badal itu pengganti. Kalau sifat itu adalah yang melekat, maka bukan. Allah ini adalah badal dari Al-Aziz, Al-Hamid. Ya. Lalu yang ketiga, Allah Ta'ala berfirman, Qulidullaha awinur rahman. Berkul, katakanlah, wahai Muhammad, berdoalah kepada Allah atau berdoalah kepada Ar-Rahman. Khassa hadzainil ismain bidzikri. Maka Allah mengkhususkan dua nama Allah dan Ar-Rahman, ya, dalam surat tersebut. Wa dzalika yadullu ala annahuma asyrafu min ghairihima. Ini menunjukkan bahwa Allah dan Ar-Rahman adalah dua nama yang paling mulia dari selain keduanya. Summa inna ismallahi asyrafu min ismir Rahman. Lalu nama Allah itu lebih mulia daripada nama Allah Ar-Rahman. Lalu yang keempat, hadzal ismu lahu khasiyatun. Nama Allah ini memiliki kekhususan ghairu hasilah fi sairil asma, yang tidak didapati di dalam seluruh nama-nama Allah Ta'ala yang lain. Wahia, dan itu adalah an-nasairul asma, bahwasanya seluruh nama-nama dan sifat-sifatnya, ya, apabila, ya, ada huruf nida, hinahu lagi tanda naonnya, yang masuk ke dalam nama Allah, maka tidak dihilangkan alif lamnya. Tidak seperti nama Allah yang lain, tidak boleh ya Rahman ada alif lam.
Ya Rahman, Ya Rahim. Tapi harus dikatakan tanpa alif lam. Ya Rahman, Ya Rahim. Harus begitu. Kecuali nama Allah Ta'ala yaitu lafaz Allah. Harus dibaca Ya Allah. Tidak boleh dihilangkan alif lamnya. Karena ya, yang rajih pendapatnya adalah nama Allah itu mustaq. Nah, naon deui cenah mustaq. Ya, ini faedah nahwiyah dan sorof. Mustaq itu punya turunan kata ya, yaitu turunan katanya alaha ya'lahu. Ya. Beribadah artinya beribadah. Ilah bimakna maf'ul. Ilah bimakna maf'ul yaitu ilah bimakna maf'ul Tuhan bermakna yang diibadahi. Ya. Yang diibadahi ilah bimakna maf'ul. Mana kan maf'ul gitu nya. Isim maf'ul gitu, yang diibadahi. Ya. Bukan jamid. Jamid itu jadi sudah dari sananya begitu. Berarti tidak mengandung sifat. Nama Allah itu mengandung sifat, yaitu sifat ilahiyah. Bagaimana kita kemarin membahas nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim mengandung sifat rahmah. Al-Latif mengandung sifat al-lutfu. Al-Qarib mengandung sifat qurbu. Al-Ghafur Al-Ghaffar mengandung sifat maghfirah. Nah, Allah pun mengandung sifat ilahiyah. Andai kata dikatakan jamid, tidak mustaq, tidak ada turunan katanya, berarti tidak memiliki sifat. Maka ini mengamini atau menyetujui atau selaras dengan keyakinan Mu'tazilah yang menafikan, yang meniadakan sifat-sifat Allah Ta'ala. Mereka berkeyakinan kalau Allah punya sifat, misalkan kasih sayang, ar-rahmah, kemudian manusia pun memiliki sifat rahmah, maka Allah seperti makhluk. Maka kita harus menafikan sifat Allah Ta'ala. Maka Allah harus statis, harus sempurna semenjak dulu, tidak boleh memiliki sifat kasih sayang. Kalau memiliki sifat kasih sayang, pertama seperti makhluk, kedua berarti Allah itu butuh kepada makhluk. Cek saha. Akal yang mana? Akal yang sakit. Padahal akal yang sehat itu tidak akan menyelisihi nas yang sahih. Ya. Al-aqlu sahih la yukhalifu an-nusus sahih. Akal yang sehat tidak akan menyelisihi nas atau wahyu yang sahih, selaras. Gitu. Allah memiliki sifat rahmah, makhluk memiliki sifat rahmah, berarti rahmatnya Allah berbeda dengan rahmatnya manusia. Gitu. Itu saja simpel sebenarnya, Pak. Yang menjadikan ribet adalah ketika banyaknya keyakinan-keyakinan yang menyesatkan. Ya, seperti Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Para sahabat meyakini bahwa istawa 'alal arsy yaitu ala war tafa'a, tinggi dan meninggi di atas arsy tanpa bersentuhan dengan arsy, tanpa bergabung dengan arsy, tanpa bersekutu atau sama-sama dalam satu tempat dengan arsy. Karena Allah Maha Suci untuk bergabung atau bersatu, bersentuhan dengan makhluknya. Begitu, sudah. Nah, muncullah pemikiran-pemikiran yang menyesatkan dan membuat ulama itu harus membantah, mau tidak mau harus membantah. Nah, bantahannya tersebut terkadang ya menyulitkan, tetapi sebenarnya tidak sulit kalau kita meyakininya dengan lapang dada. Intinya ya la yu'minuna hatta yuhakimuka fima shajara bainahum. Wahai Muhammad, mereka itu belum beriman sampai mereka itu berhukum dengan hukummu. Wala yajidu fi anfusihim haraja, dan mereka tidak mendapati rasa jengkel berat hati dalam hati diri mereka. Wa yusallimu taslima, dan mereka benar-benar bertaslim berserah diri kepada hukummu. Jelas kan? Ya udah. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman beristiwa di atas arsy. Lalu yadullah, tangan Allah Ta'ala. Ya sudah, tetapkan saja. Makna yadun adalah tangan. Bagaimananya? Wallahu a'lam. Sebagaimana ketika Imam Malik ditanya, kaifastawa? Bagaimana istiwanya Allah? Al-istiwa'u maklum, kata Imam Malik. Istiwa itu maklum bahasanya, sudah diketahui di kalangan orang Arab.
Ya. Wal imanuhu bihi wajib, dan beriman kepada sifat Allah Ta'ala istawa itu wajib. Lalu wa kaifiyatuhu majhulah, dan kaifiatnya bagaimananya itu majhul, tidak diketahui karena Allah tidak memberi kabarnya dalam Al-Qur'an. Wa su'alu anhu bid'ah, dan bertanya tentang kaifiat sifat Allah itu bid'ah. Begitupun berlaku untuk seluruh sifat Allah Ta'ala, tidak hanya istawa. Bertanya bagaimana sifat kasih sayangnya Allah, maka pertanyaan tersebut adalah bid'ah, karena Allah tidak menurunkan bagaimana kaifiatnya sifat Allah Ta'ala. Begitu. Kalau kita kerja saja, ya, tidak banyak bertanya, pasti disenangi oleh atasan. Gawe lah, gitu kan. Kalau maknanya penting mah gawe, menang gaji beres, bahagia tuh, bahagia. Begitu pun iman, gitu. Udah kata Allah begini, iman. Oh iya, sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Ya, atau sami'na wa taqadna. Kami dengar dan kami yakini. Udah. Mau masuk surga? Mau. Begitu pula. Menang gaji, mana beres lah. Mana fasilitas lengkap, gaji sakil misalnya. Perlu bananya gawe. Nah, begitu pun iman. Udah, beriman saja. Apa yang datang dalam Al-Qur'an, apa yang dijelaskan oleh Nabi, apa yang dijelaskan oleh para sahabat, apa yang dijelaskan oleh para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan imam-imam yang mengikuti mereka dengan baik, kita imani, kita yakini. Ya. Jadi tidak menyusahkan diri sendiri. Nah, tanbih, peringatan. La yusra'u zikrullah, tidak disyariatkan berzikir dengan nama Allah, dengan nama Allahnya saja, harus diidofatkan. Subhanallah, berarti maha suci Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allahu Akbar, Allah maha besar. La ilaha illallah, harus ada kalimat lainnya. Tidak dengan Allah semata. Allah, 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 Allah. Nah, gitu ya. Lama-lama jadi hu. Nah, lama jadi ilham. Anu galabagnya. Gitu. Tasbihna segede galabag gitu. Di menuk pojok kaleci mang hancur kabeh. Iya. Gitu. Itu tasbih galabag ya. Astagfirullah. Jadi kadinya astagfirullah. Ya, maka tidak boleh berzikir dengan nama Allah saja. Allah kan Nabi mengajarkannya, ya apa yang datang dari Nabi, ya sudah itu saja terima gitu. Tetapi pendeknya akal manusia, inginnya tampil mahiwal, inginnya tampil beda sendiri lah gitu kan, angka puji, makanya akan tersesat. Karena awal mula kesesatan dari agama yang lurus ini adalah hayang kapuji gitu hungkul. Simple, asalnya simple, cuman melebar ke mana-mana dan ancamannya neraka. Ya. Makanya sholat, ibadah, umroh, haji, sepeperket apapun teh, se all out apapun, kalau akidahnya tidak benar, ya mau diterima ke Allah Ta'ala. Ya, tidak akan diterima ibadahnya oleh Allah Ta'ala. Kan kata Nabi, seandainya engkau berinfak dengan sebesar gunung Uhud, emas, lain artos emas sebesar gunung Uhud, berinfak. Kita punya gunung, semua emas, murni, 25 karat lah, di luar 2 kopak, nah, saking murni. Sebesar gunung Uhud, diinfakkan. Itu tidak akan menyamai pahalanya atau infaknya para sahabat, yang sahabat itu berinfak dengan mungkin segram emas. Tidak akan pernah menyamai. Misalkan sahabat infak dengan 1 gram emas. Nah, kita mau sebesar gunung Uhud pun tidak akan menyamai infaknya sahabat. Apa yang mempengaruhi? Iman. Abu Bakar ketika peristiwa Isra Mi'raj, hanya Abu Bakar yang iman. Seandainya ini lebih
dari ini peristiwanya atau lebih dari ini apa yang dikabarkan oleh Nabi, aku akan beriman. Nah, gitu. Kasarnya kalau ada onta masuk jarum, lubang jarum, tapi Nabi mengatakan itu, Abu Bakar akan beriman. Nah, gitu. Itu iman. Jadi tidak menggunakan akal. Sok zaman dulu. Zaman enak bisa jadi misalkan saya waktu semalam itu ke mana Masjidil Aqsa pulang pergi. Oh, udah pakai pesawat. Nah, itu zaman sekarang. Zaman dulu paling banter paling ngebut naon? Kuda. Paling ngebut kuda. Gitu. Sehari semalam Mekah dan Masjidil Aqsa beberapa bulan gitu kan kalau menggunakan kuda. Jadi sehari semalam ditambah ke Sidratul Muntaha. Tambah weh. Nah, itulah hikmahnya kita hidup di 2025. Teka bayang hidup di zaman Nabi bisa jadi kita di barisan Abu Jahal. Gitu. Karena Allah tahu, Allah simpan kita setiap generasi itu sesuai dengan keimanan. Nah, kita di generasi keberapa dari zaman Nabi? 14 atau ke-15 gitu kan. Berarti iman kita itu lemah. Gitu. Beda dengan para sahabat terutama Abu Bakar. Kan kata Nabi lau takhadtu khalilan saat takhidhu Abu Bakar khalilan. Seandainya Allah mengizinkan aku menjadikan seseorang manusia di antara sahabat itu kekasih, pasti aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai kekasih. Tapi Allah hanya mengizinkan kekasih Allah itu Ibrahim dan Muhammad SAW. Itu dua kekasih Allah Ta'ala. Khalil itu beda dengan mahabbah atau habib. Yang lain habib, zaman enak secara bahasa gitu. Habib itu bermakna mahbub, yang dicintai. Nah, ada level cinta lebih tinggi daripada mahabbah, yaitu khullah, yaitu khalil. Ya, sebagai khalil itu dinamakan khalil karena takhallala teh kalau secara bahasa mah menyela-nyela jari masuk ke sela-sela. Nah, khalil itu cintanya masuk ke seluruh urat-urat, saluran napas, saluran darah dan seluruh tubuh. Nah, itu tingkat cinta paling tinggi. Nah, Allah menjadikan kekasih di antara manusia hanya Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Allah cintakan kepada Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim, cinta, bahkan menjadikan khalil, tingkat cinta di atas mahabbah. Kalau kita cinta mahabbah itu seperti begini, engkau ada di dalam hatiku. Unan ketimbang khalil. Khalil itu begini, engkau itu, namamu itu ada di seluruh aliran darah, aliran pernapasan, dan seluruh urat-urat. Itu tingkat cinta paling tinggi. Dan Allah menjadikan Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad itu khalil. Kita lihat kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Senang tidak? Penuh dengan ujian. Tapi Allah menyatakan, Allah menjadikan kekasih bagi Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Tapi kenyataannya, kehidupan Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad bagaimana? Senang, foya-foya, muda kaya raya, tua foya-foya, mati masuk surga. Begitu? Tidak, penuh dengan ujian dan cobaan. Tapi Allah menyatakan Allah paling sayang kepada Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Ini memberikan faedah kepada kita bahwa seberat apapun musibah kepada kita, yakini itu kasih sayang Allah Ta'ala. Jadi harus husnuzon. Gitu. Untuk aing mah deui. Ya, husnuzon. Jadi etapakan ngaji teh gitu. Ya mah tambal ban balik motor teh. Gitu. Padahal qadarullah wa syafa'an. Masya Allah, ini kasih sayang Allah Ta'ala. Kudu ngada dorong tiranca eke ka kircon misalkan pokoknya tuh bilah. Gitu. Ya. Kajian mondok di masjid lah itu mah begal gitu kan. Ya, maka itu husnuzon, itu tolak ukurnya. Ketika kita mendapat musibah, ingat Allah itu
menjadikan Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad Khalil, tingkat cinta atau menganggap sebagai kekasih lebih dari yang namanya mahabbah atau cinta pada umumnya manusia. Tapi Allah berikan berbagai macam ujian untuk Nabi Ibrahim. Pertama, bapana marka doang gitu bedegong gitu kan di bejaan teh. Mun cek kasarna mah, Pak, abi teh nabi. Cik atuh beriman gitu kan, kasarna mah cek Sundana mah gitu. Gitu anggar. Lalu punya istri Saroh. Mau diembat, tek diopi ku Firaun pada zamannya gitu. Sehingga harus bertauriah, bukan berbohong. Jadi Firaun pada zaman Nabi Ibrahim itu adalah ketika ada seorang wanita gelis tapi punya suami, nah bakal dikawin. Tapi kalau dia barang lelaki tapi bukan suaminya, mau dikawin. Nah, maka kata Nabi Ibrahim, ini saudaraku. Maksudnya saudara seiman. Nah, gitu. Waduh, tegempur kumaha tuh. Lalu Nabi Ibrahim itu satu-satunya termasuk keluarganya yang beriman, sisanya kafir. Coba rek kumaha. Kebabakan sari kafir, orang Islam sorangan. Kuat? Nabi Ibrahim karena bertawakal kepada Allah, karena cintanya kepada Allah Ta'ala. Lalu apalagi ujiannya? Nabi Ibrahim itu membangun Ka'bah dengan Nabi Ismail, anaknya. Nah, lagi produktif. Nah, maksudnya budak 17 tahun, 18 tahun, ya lagi, bisa mewakili orang tua Kak Samsat, bisa dititah naon wae lah pokoknya. Lalu berpenghasilan gitu kan. Kata Allah apa? Sembeli. Coba. Berat kumaha gitu kan. Nah, begitu. Lalu Nabi Muhammad semenjak kecil sudah yatim piatu. Lalu mulai lagi berjuangnya di Mekah, Khadijah meninggal. Lalu pamannya selalu meninggal teh. Astagfirullah. Abu Thalib lah yang Hamzah, yang jantungnya diambil gitu kan oleh Sahata. Wahsy disuruh oleh Hindun. Nah, gitu. Kurang kumaha tuh Nabi Muhammad. Lalu semenjak kecil sudah ikut berdagang. Budak zaman ayeuna. Ayo dagang. Mending ulin tadi itu. Sudah kan? Gitu. Lalu dari kecil sudah mungutan anak panah yang tidak terpakai lalu digunakan lagi untuk memanah. Gitu. Bagaimana ayeuna misalkan, ke pasar, itu dagang. Alim sudah mending si mama di bumi gitu kan, ameng gitu kan. Nabi Muhammad dari kecil sudah dididik menjadi pedagang, ikut perang gitu kan. Lalu ikut dengan Abu Thalib ke negeri Syam. Gitu. Lalu Khadijah meninggal, lalu banyak ujian Nabi Muhammad itu. Dengan Aisyah sudah aman tentram, diuji. Ya, dengan fitnah bahwa Aisyah itu berzina dengan salah satu sahabat. Banyak ya ujiannya. Lalu akhirnya sakaratul maut pun masih merasakan sakit Nabi itu. Tapi ketika sakit, ketika sakaratul maut, Nabi mengatakan, la'anallah ala yahudi wa nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Sempat-sempatnya. Kebanyakan manusia ketika sakaratul maut ada jang misalkan sekolah sing tinggi, atau eta tanah ulah dijual, anu batur gitu misalkan gitunya. Nah, tapi Nabi mah masih memperingatkan umatnya untuk tidak berbuat syirik, untuk tidak membangun kuburan di masjid. Laknat Allah. Semoga Allah melaknat Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kubur-kubur mereka menjadi masjid-masjid. Maksudnya kuburan yaitu dijadikan tempat sujud, tempat membaca Al-Quran. Kalau dulu membaca Taurat, membaca Injil. Sempat mengingatkan para sahabat, khususnya umumnya umatnya, agar tidak menjadikan kuburan Nabi itu menjadi masjid. Lalu kumaha itu di Madinah. Nah, makanya kubahnya itu tersendiri. Dulu itu zaman tabi'in Said bin Musayyab,
beliau itu benar-benar mengingkari khalifah pada zaman itu ketika melakukan perluasan ke kuburan Nabi, benar-benar diingkari. Nah, gitu. Benar-benar diingkari. Makanya hari ini sampai saat ini kubahnya tersendiri supaya itu bukan area masjid. Tapi seluruh ahli bid'ah beralasan, berhujjah, berargumen dengan Masjid Nabawi. Ah, itu Masjid Nabawi gak ya kuburan Nabi? Nah, orang yang mau hatinya jernih, berpikir jernih, dia mau meneliti, dia akan menerima bahwa kenyataannya memang itu terpisah dari bangunan Masjid Nabawi. Ya, gitu. Karena kalaupun andai kata seperti masjid di sini misalkan, di Bandung lah. Kalau masjid dulu yang ada, lalu kuburan di dalamnya, maka yang harus dibongkar adalah kuburan. Tapi kalau kuburan dulu yang ada, lalu dibangun masjid di atas kuburan, maka masjidnya yang harus dirobohkan. Lalu bagaimana dengan masjid yang ini kiblat? Nah, di belakang kiblat itu ada kuburan. Itu tidak mengapa, karena terhalang oleh tembok, bukan area masjid. Nah, begitu. Di mana kita masuk masjid ketika kita zikir masuk? Di mana batas masjid ketika kita zikir masuk masjid? Di mana? Kalau masafi abwaba rahmati pasti di situ kan? Gitu. Nggak mungkin di luar atau di luar gang, nggak mungkin. Nah, berarti ini area masjid. Ketika kuburan di sini, berarti ini harus dibongkar apakah masjidnya atau kuburannya. Tapi kalau di balik imam dan di balik imam kan ini tembok, lalu ada di sananya ada kuburan, itu tidak mengapa. Ya, mungkin demikian. Kita sudah memasuki waktu Isya. Ya, semoga yang sedikit ini ada guna manfaatnya. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.